Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sekarang adalah pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk sekarang ini pelajaran agamanya yaitu bab 3 yang temanya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, silakan lihat di halaman 27 ya. Halaman 27 nih. Namun sebelumnya mari kita baca dulu basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Anakku sekalian, mari kita mulai belajarnya ya. Silakan dibuka halaman 27 ya. Kita baca sama-sama yuk. Nah ini ya. Setiap Jumat sore, Fahri dan teman-teman pergi ke pengajian. Pengajian dibimbing oleh Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad menjelaskan bahwa Allah Maha Esa dan Maha Pencipta. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Ahmad meminta anak-anak untuk menyebutkan contoh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha hebat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup tanpa bantuan siapapun. Ustadz Ahmad juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi dan mengasihi makhluknya. Semua kebutuhan hidup makhluknya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan taat dan patuh pada perintahnya. Mari kita buka halaman 28 ya. Bagian A ya. Sifat pengasih dan penyayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap hendak mengerjakan sesuatu, kita membaca basmalah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, anak sekalian, jadi sifat pengasih dan penyayang ini ada dalam Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Asmaul Husna ya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ulangi. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Coba lagi. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya, itu Asmaul Husna ya. Di sini ada dalam bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya ya. Sampai yang sekecil apapun ciptaan Allah yang hidup itu dikasih sama Allah makanannya ya.
Nah, tapi Allah di sini Maha Penyayang, penyayang kepada umat-umat manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau orang yang tidak beriman tidak disayang sama Allah, tapi cuma dikasih saja sama Allah ya. Jadi kalau kalian ingin dikasih sayang, harus beriman dan bertakwa ya. Nanti disayang sama Allah, dimasukkan ke surga. Mau nggak? Mau ya. Baik, lanjutkan. Apa bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya? Perhatikanlah. Kita dapat melihat karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mata kepada kita. Dengan mata kita dapat melihat keindahan alam. Nah, ini ya. Allah memberikan mata kepada kita. Dengan mata bisa melihat kita ya, keindahan alam. Kemudian kita dapat mendengar karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan telinga kepada kita. Dengan telinga kita dapat mendengar suara adzan guru mengajar dan nasihat orang tua. Nah, ini telinga ya. Nah, ini telinga gunanya untuk mendengar ya. Kita harus menggunakan mata untuk melihat yang baik-baik saja. Kita harus menggunakan telinga untuk mendengar yang baik-baik saja. Jadi mata kita itu gunakan untuk melihat yang baik-baik saja. Telinga kita gunakan untuk mendengar yang baik-baik saja. Tidak boleh mendengar yang jelek-jelek ya. Tidak boleh melihat yang jelek-jelek ya, yang buruk-buruk ya. Lanjutkan. Halaman 29 ya. Kita dapat berbicara karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mulut kepada kita. Mulut harus kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, ini mulut ya. Ini mulut bisa makan dan sebagainya ya. Kita berbicara bisa ya. Dengan mulut kita mengucapkan lafal zikir dan doa ya. Gimana zikirnya? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah ya. Habis sholat ya zikir ya. Ya, tidak boleh membicarakan orang lain dengan mulutnya ya. Tapi pakai zikir, pakai ngomong bicara yang baik-baik dan doa ya. Mendoakan orang tua ya dan sebagainya ya. Ini dengan mulut ya. Kemudian kita dapat mencium berbagai aroma karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidung kepada kita. Hidung juga bagian alat bernafas kita. Dengan hidung kita dapat mencium aroma di sekitar kita dan mencium aroma masakan dan wangian bunga. Nah, ini hidung ya. Nah, kita bersyukur ya, hidung bisa mencium aroma dan sebagainya ya, bisa bernapas. Kalau tidak ada hidung, nanti kalian tidak bisa bernapas dan tidak bisa mencium aroma ya. Oh, ini bau apa? Wangi ya. Baik. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidung ya. Kita dapat memegang sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan tangan kepada kita. Dengan tangan kita dapat memegang, menulis, bekerja dan lain-lain. Tangan harus digunakan untuk pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik akan mendatangkan manfaat ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tangan. Nah, ini tangan ya. Ini tangan gunakan untuk yang baik-baik. Tidak boleh untuk mencuri, untuk mencubit teman, ya menonjok meninju teman nggak boleh ya. Tapi gunakan untuk menolong sesama manusia, menolong teman ya. Ada lagi ya, satu lagi apa? Allah memberikan kaki ya. Nah, kaki kita diberikan dua tangan, dua kaki. Apa gunanya kaki? Ayo. Kaki untuk berjalan ya. Jadi gunakan kaki untuk berjalan menuntut ilmu ya, berjalan ke tempat-tempat yang baik, ke tempat ilmu, ke tempat mengaji, ke masjid ya. Kita melangkahkan kakinya ya, jangan ke tempat yang jelek-jelek ya.
Ya, kakinya itu ya. Nah, itu. Kemudian pemberian Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Kita pasti tidak mampu menghitungnya satu per satu. Semua itu bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang penuh kasih sayang itu harus kita jaga. Kita harus melihara dan menggunakan dengan baik. Nah, itu anak sekalian ya. Materi kali ini itu tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikasih dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terima kasih, semoga ada manfaatnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.